Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi perkoperasian. Namun, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi agar Ananda semua dapat lebih bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting gak sih? Kecerdasan itu penting gak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya, tapi dikit-dikit gak mau? Disuruh action gak mau, suruh kerja gak mau, suruh belajar gak mau, suruh usaha gak mau, suruh mencoba pun gak mau. Gak ada gunanya. Kecerdasan itu gak akan bisa membawa kamu kemana-mana kalau itu tidak disertakan dengan kemauan. Kecerdasan kamu gak akan ada gunanya kalau kamu hanya duduk diam dan gak pernah ambil tindakan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan yang paling pintar, walaupun kamu bukan yang paling cerdas, walaupun kamu bukan orang yang paling tahu segalanya, tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu punya kemauan yang begitu besar, mau mencoba, mau belajar, mau take action, mau bangkit dari kegagalan, mau berproses, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau berjuang. Kemauan itu akan membawa kamu jauh melebihi orang-orang yang cerdas, tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi ingatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Nah, setelah melihat video tersebut, Ibu berharap Ananda semua lebih bersemangat dalam mengikuti proses. Baiklah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang koperasi, di mana kompetensi dasarnya yaitu siswa dapat mendeskripsikan tentang perkoperasian. Nah, di sini indikatornya itu adalah siswa dapat menjelaskan tentang pengertian koperasi, tujuan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi, serta penggolongan perkoperasian yang ada di Indonesia. Baiklah, materi pertama dari pembelajaran ini yaitu tentang pengertian dari koperasi. Pengertian koperasi ini menurut etimologi berasal dari kata cooperation, di mana terdiri atas dua kata yaitu co dan operation. Arti co yaitu bersama dan operation berarti bekerja atau usaha. Jadi jika digabungkan, cooperation berarti bekerja bersama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di mana dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu mensejahterakan anggotanya yang berasaskan kekeluargaan. Jadi, arti penting ataupun kata kunci dari pengertian ini adalah koperasi tersebut harus memiliki anggota. Yang kedua yaitu ada kepentingan yang sama. Yang ketiga yaitu adanya azas kekeluargaan. Selanjutnya kita beralih kepada tujuan berdirinya koperasi. Sebelum didirikannya koperasi, tentunya terdapat tujuan yang diharapkan dari pendirian koperasi itu sendiri. Tujuan koperasi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 3-nya, di mana
Koperasi tersebut memiliki tujuan itu memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat secara umum dan ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional agar terciptanya masyarakat yang maju, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi, berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan koperasi ini memiliki tujuan yang pertama yaitu mensejahterakan anggotanya. Yang kedua itu mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga itu ikut serta dalam tatanan ekonomi nasional. Selanjutnya itu peranan dari koperasi. Koperasi sangat diharapkan agar dapat mensejahterakan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum dan ikut serta dalam tatanan perekonomian. Di sini di dalam Undang-Undang 1992 pada pasal 4-nya terdapat fungsi dan peranan dari koperasi itu sendiri. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggotanya dan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua itu berperan aktif untuk dapat mempertinggi kualitas hidup manusia dan masyarakat. Selanjutnya itu koperasi ini diharapkan dapat menyokong ataupun dapat sebagai kekuatan dari perekonomian nasional. Selanjutnya itu koperasi ini berusaha untuk mewujudkan perekonomian nasional yang baik dengan catatan bahwa ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya itu prinsip-prinsip koperasi. Koperasi memiliki perbedaan dari badan usaha lainnya, baik dari landasan hukum, prinsip-prinsip, ataupun cara pengolahannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 5-nya terdapat prinsip-prinsip dari koperasi itu sendiri. Yang pertama yaitu keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela. Maksudnya di sini yaitu setiap anggota koperasi tersebut tidak adanya paksaan ketika dia ikut serta dalam koperasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengelolaannya berdasarkan demokrasi. Maksudnya di sini yaitu setiap keputusan yang ada di dalam koperasi ini harus dimusyawarahkan. Yang selanjutnya itu pembagian sisa usaha harus secara adil dan tidak sesuai dengan jasa yang diberikan oleh setiap anggota koperasi. Maksudnya di sini itu setiap pembagian sisa usaha atau keuntungan dari koperasi ini harus dibagikan secara adil sesuai dengan usaha ataupun jasa yang diberikan oleh anggota tersebut kepada koperasi itu sendiri. Selanjutnya itu pemberian balas jasa itu tuh terbatas dengan modal. Maksudnya di sini itu keuntungan yang didapatkan oleh anggota tersebut terbatas dengan berapa modal yang diberikan kepada koperasi itu sendiri. Selanjutnya itu kemandirian. Kemandirian di sini itu dengan adanya koperasi ini dituntut setiap anggota tersebut harus dapat secara mandiri terhadap kondisi perekonomiannya. Selanjutnya itu pendidikan perkoperasian. Di dalam menjalankan koperasi ini akan adanya proses pembelajaran ataupun ilmu-ilmu yang akan diberikan kepada setiap anggotanya, sehingga anggota tersebut mampu menangani setiap permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Selanjutnya itu kerjasama antar koperasi, di mana di dalam mencapai keuntungan, koperasi ini bisa melakukan kerjasama dengan koperasi lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada penggolongan koperasi. Maksud dari penggolongan koperasi ini adalah kita membagi koperasi berdasarkan beberapa jenis, di mana di dalam
koperasi ini akan terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan bidang usahanya. Berdasarkan bidang usahanya di sini maksudnya itu usaha apa ataupun pelayanan apa yang diberikan oleh koperasi terhadap anggotanya. Di mana berdasarkan bidang usaha ini koperasi terdiri atas yang pertama itu koperasi produksi. Di mana koperasi produksi ini adalah koperasi yang memproduksi barang menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Contohnya di sini misalkan koperasi membeli barang mentah berupa benang dan dia akan mengolahnya menjadi sebuah baju. Maka di sini koperasi tersebut bisa digolongkan menjadi koperasi produksi. Selanjutnya itu koperasi konsumsi. Maksudnya di sini itu koperasi yang menyediakan bahan-bahan ataupun peralatan konsumsi yang diperlukan oleh setiap anggotanya. Contohnya di sini itu koperasi menyediakan bahan baku ataupun kebutuhan pokok di setiap anggotanya. Misalkan beras, gula dan lain sebagainya. Selanjutnya itu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran di sini itu koperasi yang menyediakan jasa untuk memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh anggotanya. Di sini koperasi hanya memasarkan saja. Contohnya di sini itu adanya anggota koperasi yang menghasilkan berupa pakaian. Di sini koperasilah yang akan menjual pakaian dari anggota itu sendiri. Selanjutnya itu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam di sini adalah koperasi yang memberikan jasa simpanan kepada setiap anggotanya dan juga jasa pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Di sini setiap simpanan yang diberikan tentunya akan adanya keuntungan yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Selanjutnya itu berdasarkan jenis komoditinya. Maksud dari jenis komoditi itu adalah penggolongan berdasarkan jasa barang ataupun bentuk barang yang dijual di koperasi itu sendiri. Itu yang pertama itu koperasi pertambangan. Koperasi pertambangan di sini adalah koperasi yang hanya menjual produk ataupun sumber daya manusia tanpa diolah kembali. Yang kedua itu koperasi pertanian, yaitu koperasi yang menjual produk-produk dari komoditi pertanian seperti beras, jagung dan lain sebagainya. Selanjutnya itu koperasi peternakan. Koperasi peternakan di sini itu koperasi yang berhubungan dengan peternakan yang dimiliki oleh anggota itu sendiri ataupun yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Contohnya di sini itu koperasi menjual ikan, menjual ayam dan lain sebagainya. Selanjutnya itu koperasi industri. Koperasi industri ini adalah koperasi yang melakukan produksi ataupun pembuatan barang-barang atau jasa. Selanjutnya itu koperasi jasa, yaitu koperasi yang mengkhususkan kegiatan untuk memproduksi atau memasarkan jasa-jasa. Contohnya koperasi yang menyediakan jasa tentang pengantaran barang ataupun koperasi yang menyediakan jasa untuk membersihkan rumah. Selanjutnya itu penggolongan koperasi berdasarkan anggotanya. Maksud penggolongan berdasarkan anggota ini adalah penggolongan berdasarkan siapa yang menjadi anggota dari koperasi itu sendiri. Di sini di dalam penggolongan koperasi berdasarkan anggota ini terdapat beberapa macam, yaitu koperasi karyawan. Tentunya anggotanya itu merupakan karyawan-karyawan yang ada di kantoran ataupun di badan usaha lainnya. Itu yang kedua itu koperasi pedagang pasar. Tentunya anggotanya di sini itu para pedagang yang ada di pasar. Selanjutnya itu koperasi angkatan darat. Tentunya anggotanya angkatan darat. Selanjutnya koperasi mahasiswa, di mana koperasi ini anggotanya adalah para mahasiswa di suatu universitas ataupun di suatu daerah. Selanjutnya itu koperasi pondok pesantren, koperasi peserta wanita, koperasi pramuka dan koperasi lain sebagainya. Selanjutnya itu koperasi berdasarkan wilayah kerjanya.
di mana koperasi berdasarkan wilayah kerja di sini adalah diukur seberapa luas koperasi itu mencakup suatu wilayah. Di sini terbagi atas 3 jenis, yaitu koperasi primer. Di mana koperasi primer di sini maksudnya koperasi yang terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari suatu wilayah tertentu. Yang kedua yaitu koperasi sekunder, di mana koperasi sekunder ini adalah koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi primer. Yang ketiga yaitu koperasi tersier. Koperasi tersier ini adalah merupakan induk dari koperasi. Induk koperasi ini maksudnya di sini adalah koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi sekunder, di mana koperasi ini biasanya berada di pusat suatu negara. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Pembelajaran selanjutnya yaitu Ibu akan membagi Anda semua menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang peranan koperasi bagi perekonomian di Indonesia. Kelompok kedua yaitu akan membahas tentang contoh-contoh koperasi yang ada di Indonesia. Kelompok ketiga akan membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi yang ada di Indonesia beserta solusinya. Setelah melakukan diskusi, sebagai nilai diskusinya, anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya serta membuat laporan hasil diskusi. Sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.